percaya firman Allah yang akan kami dengar sebentar Tuhan akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan Allah dalam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bless the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang the God konsep Allah. Saya percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah berkonsep sebelum menciptakan manusia. Jadi saudara dan saya hari ini yang diciptakan sama Allah, sebelumnya Allah sudah mengkonsep hidupmu, karena tidak mungkin ada suatu barang, suatu apapun juga yang diciptakan tanpa dikonsep terlebih dahulu. Demikian juga terhadap hidup kita, bahwa sebelum Allah membentuk kita, membangun hidup kita, merancangkan, menciptakan kita, membentuk kita, sebelumnya Allah sudah berkonsep di dalam hidupnya dia. Coba kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, karena kita ini, yaitu saudara dan saya, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di
dalamnya. Jadi firman Tuhan bilang bahwa karena kita ini buatan Allah, sebelum kita dibuat sama Allah, sebelum kita dibentuk sama Allah, sebelum kita diciptakan sama Allah di dalam Kristus Yesus, ternyata Allah sudah punya konsep dulu. Untuk dia mau membentuk kita, untuk dia mau membangun hidup kita, dia sudah punya konsep. Konsepnya ini bukan hanya saat dia mengenal kita, bahkan pada waktu kita ada di dalam kandungan ibu. Itu adalah suatu embrio dan itu adalah suatu kehidupan sepersekian detik. Di sana ada konsepnya Tuhan. Jadi konsepnya Tuhan dalam hidup kita dimulai dari kehidupan yang dihidupkan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa dia mengkonsep kita di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Allah punya konsep bahwa manusia itu hidupnya harus benar, hidupnya harus baik. Ternyata ini semua diselewengkan semuanya sama si iblis. Kenapa? Karena si iblis tidak mau hidup kita ini sesuai dengan konsepnya Tuhan. Tapi iblis mau agar hidup kita sesuai dengan konsepnya si iblis. Konsepnya si iblis apa sih? Konsep iblis adalah kekuasaan. Pada waktu kejadian di Taman Eden, itu karena kekuasaan. Sebelum kejadian di Taman Eden, itu karena apa? Kekuasaan juga. Jatuhnya si iblis karena si iblis ingin menguasai. Dia nggak mau bareng-bareng sama Allah, padahal dia menjadi malaikat di dalam ring satunya Tuhan, ring satunya Allah. Dan si iblis ada di jajaran satu level, bukan jauh levelnya, tidak, cuma beda satu level saja. Di bawahnya Allah itu adalah Lucifer. Saya nggak mau cuma menjadi malaikat saja. Saya ingin menjadi Allah. Maka itu ditendanglah pada waktu pemberontakan yang luar biasa. Nah ini dibawa ya konsepsi iblis ini ke dalam Taman Eden. Coba kita lihat dulu ya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Konsepnya Allah di Taman Eden adalah supaya manusia bisa menjadi pengusaha. Nah, iblis mengubah konsep itu supaya manusia menjadi penguasa. Dengan firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan. Dengan baik-baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu yang bernama Adam dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan, bukan menguasai. Garis bawah bahwa Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk menjadi pengusaha, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi diubah sama si iblis. Adam jangan jadi pengusaha, tapi Adam harus menjadi penguasa. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Bagaimana iblis mengubah luar biasa sekali yang namanya mengusahakan menjadi menguasai. Kejadian 3 ayat yang ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang ke-5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Siapa Allah? Allah adalah penguasa. Kalau kamu makan buah itu, kamu bukan jadi pengusaha, tapi kamu akan menjadi penguasa. Iblis ubah luar biasa sekali. Konsepnya diubah. Kamu harus jadi penguasa, bukan pengusaha. Maka itu manusia jatuh dalam dosa. Hari ini banyak orang yang haus yang namanya adalah kekuasaan. Yang kedua adalah uang. Ternyata pembunuh nomor 1 itu bukan kanker, bukan serangan jantung juga. Pembunuh nomor 1 adalah yang pertama, haus kekuasaan. Yang kedua, pembunuh nomor 1 adalah cinta uang. Hari-hari ini cuma ada 2 permasalahan, mau dimanapun juga, di negeri manapun juga, apa? Kekuasaan dan uang. Orang berbondong-bondong hari ini untuk mencari apa sih? Kekuasaan. Untuk mencari apa? Mencari uang. Uangnya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Padahal maaf, kita mati harga bawa duit, tinggal semuanya. Rumahnya ditinggal, asetnya ditinggal, jam tangannya, dompetnya semua ditinggal. Dan mohon maaf, tidak laku di dalam kerjaan surga. Tapi yang dicari orang adalah duit. Dan sampai hari ini pertentangan banyak di dalam setiap gugatan adalah uang. Kenapa orang gugat di dalam pengadilan? Karena 1, uang.
Padahal uangnya tidak bisa dibawa mati dia, tapi dia mau menguasai uang itu. Ini jahat sekali, luar biasa. Saya baru dapat kasus seorang anak meminta uang yang sudah dia berikan kepada orang tuanya, yang membangun rumah untuk orang tuanya, tapi diminta lagi apa yang dia bangun, apa yang dia sudah diberikan sama orang tuanya, dia minta lagi. Saya mau katakan, Anda boleh minta apa yang Anda sudah berikan, tapi juga minta juga saat ibumu mengandung, minta 10 miliar karena itu taruh dengan nyawa. Keterlaluan luar biasa sekali. Seorang anak gara-gara apa? Uang. Dia mati pun tidak bawa uang, pasti yakin saya. Ada lalat di hidung dia tidak pernah bisa usir itu semua, meskipun duit mau banyak. Pada waktu kau sudah mati, gak usah minta lah, gak usah minta apa yang sudah kita berikan lah. Orang ngejar duit semuanya, semuanya duit, apa-apa duit semuanya, dan mengubah semuanya. Pada waktu tidak ada duit, waduh, bagaimana seorang anak bisa melawan orang tuanya? Bagaimana seorang anak bisa membunuh orang tuanya? Karena apa? Kekuasaan dan juga uang. Udah, kalau berbicara tentang pengadilan, cuma ada dua, kekuasaan dan uang. Hari ini kita bukan nyusahin orang, tapi hidup untuk menjadi berkat. Hati-hati dengan pengubahan konsep. Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat yang ke-8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu apa? Mengikuti dia. Apa akhir zaman itu? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti saudara, sebelum itu ada penyesatan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh penyesat ini? Penyesat ini akan mengubah konsep menjadi penguasa. Ini adalah suatu konsep yang iblis mau mengubah. Maka itu waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus, akulah Tuhan. Berarti ada banyak orang yang mengakui dia menjadi Tuhan. Hari-hari ini banyak yang palsu. Semuanya ada yang palsu. Ada gembala palsu, ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajaran palsu, ada penginjil palsu juga yang cuma mau duit saja, fokusnya sama uang. Matius 24 ayat ke-24 demikian firman Tuhan. Sebab Mesias palsu, berarti Tuhan palsu, Allah palsu, nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mereka mengubah konsep untuk orang-orang pilihan bisa disesatkan. Yang menyesatkan orang-orang pilihan itu apa? Yang menyesatkan orang-orang pilihan itu adalah konsep mereka. Maka itu mereka disebut sebagai Mesias palsu, nabi palsu. Ada juga gembala palsu, ada juga rasul palsu, ada juga pengajaran palsu, ada juga penginjil palsu, dan sangat banyak sekali. Berhati-hati, yang palsu pasti seperti yang asli. Bagaimana yang aslinya? Yang aslinya cuma satu. Anda compare-nya sama Yesus. Yang lain mohon maaf, semua palsu. Karena semuanya di luar Yesus, saya mau katakan palsu. Hanya Yesus. Berarti saudara dan saya harus menjadi serupa segambar dengan Yesus yang asli dalam hidup kita. Setiap orang yang bekerja di bank, bagi orang yang pernah kerja di bank, diajarin bagaimana uang asli itu seperti apa. Yang palsu banyak, dolar palsu juga banyak. Mereka diajarin bagaimana cara mengenali uang yang asli. Saudara dan saya harus mengenali yang asli seperti apa. Gembala yang asli, rasul yang asli, nabi yang asli, ini seperti apa? Karena yang palsu ada di mana-mana, dan biasanya disukai sama banyak orang. Jangan pernah mengenali yang sesat, tapi kenali yang asli seperti apa. Yang asli dalam Kristus Yesus. Pada waktu disembuhkan, caranya, polanya, metodenya harus seperti Yesus. Kalau bukan seperti Yesus, palsu. Yesus nggak lakuin itu. Ngapain saudara lakukan?
palsu pasti, 1000%. Begitu juga sama, ada banyak hamba Tuhan. Saya khotbah mengharapkan PK. Yesus tidak pernah mengharapkan PK. Kalau dia mengharapkan PK, palsu pasti. Udah pernah itu, waktu itu di rumah sakit, saya melayani sama satu rekan saya. Kita doakan orang, saya bilang, yuk kita balik, karena saya masih ada urusan. Entar dulu Pak. Loh, kenapa entar dulu sih? Kan kita udah selesai semuanya. Ayo yuk, buru-buruan ini, karena saya ngejar waktu sebenarnya. Entar dulu Pak. Kenapa sih entarnya? Pak, PK-nya dulu. Dia tungguin PK. Orang lagi sakit. Kita suruh dia ngasih PK buat kita, keterlaluan. Dia enggak, dia ambil. Saya enggak, saya tolak. Meskipun dia berdoa, doanya luar biasa, powerful, bahaskan mujizat, tapi maaf, hidup dia enggak jadi berkat, yang menyebabkan dia menjadi pendeta palsu. Hati-hati, ada nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, sedang berkeliaran di mana-mana. Saudara dan saya harus menjadi seperti Yesus. Pelayanannya, kasihnya, membantu, mengayomi orang, mengcover orang, menuntun orang, harus sama seperti Kristus. Efesus 4 ayat 14 sampai ayat ke-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Jadi kita harus fokusnya sama Yesus. Kenapa? Karena pengajaran palsu, penyesat-penyesat itu sudah ada dan sering ada, dan mungkin ada juga di tengah-tengah kita. Maka itu fokus kitanya harus kepada Yesusnya, bukan kepada yang lainnya. Harus kepada Dia, segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tidak boleh berubah. Yesus adalah kepala kita. Harus menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti orang lain, bukan menjadi seperti Abraham, Elia, Elisa atau siapapun juga. Bukan. Pribadi Yesus. Nabi, gembala itu jabatan sama seorang anak kecil. Saya pernah dibilang nabi saya. Pada waktu itu anak yang kecil itu lagi sakit, kalau saya tidak salah kakinya tidak bisa jalan. Akhirnya saya doakan, saya doakan anak itu bisa jalan lagi. Habis bisa jalan lagi, dia bilang, kakak nabi ya? Saya bilang saya bukan nabi. Kenapa? Karena satu, nabi, rasul, gembala, jabatan. Tapi saudara saya harus menjadi seperti Yesus. Bukan seperti nabi-nabi itu. Bukan seperti yang namanya rasul-rasul. Bukan seperti gembala-gembala. Itu semua hanya jabatan. Tapi engkau harus menjadi seperti Yesus. Saya tidak bangga disebut sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. No. Sebagai seorang gembala apalagi. Tidak bangga sama sekali. Tapi saya bangga kalau orang bilang dalam hidup saya, lahir Kristus, terhidup Kristus dalam hidupku. Kebanggaan saya luar biasa. Karena kebanggaan yang saya miliki adalah miliknya Kristus. Harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Inilah yang saya banggakan. Tapi untuk jabatan saya tidak bangga. Kenapa? Karena satu, itu semua akan hancur. Akan berlalu semuanya. Gelar, jabatan atau apapun juga, itu cuma ada akhirnya di batu nisan. Mau siapapun Anda, mau sarjana hukum, sarjana ekonomi, mau insinyur, mau MTH, DTH, mau engkau profesor sekalipun juga, cuma ada tulisannya di dalam batu nisan. Tapi namamu tidak mungkin ada profesornya di kitab kehidupan itu. Kitab kehidupan adalah nama yang diberikan sama Tuhan dalam kehidupanmu. Karena satu, gelar tidak laku di dalam kerjaan sorga. Jangan pernah bangga. Maka itu saya tidak pernah bangga semuanya. Pak, gelarnya panjang-panjang banget sebenarnya. Yes. Kenapa? Untuk memalukan orang-orang yang panjang gelarnya itu, memalukan mereka semua. Kenapa? Karena sok-sokan. Tapi itu dunia. Di kerajaan sorga tidak ada tanpa gelar. Maka itu maaf, pendaftaran kerajaan sorga tanpa gelar. Jadi nggak usah bangga
dengan gelar-gelar yang hebat-hebat. No. Banggalah hari ini kalau namamu ada di kitab kehidupan. Amin. Itu yang paling membanggakan buat kita semuanya. Tapi gelar saya tidak bangga. Dan mohon maaf, gelar PDT pun tidak ada di sana. PDT ada cuma satu, seperti saya udah bilang, di batu nisan. PDT adanya cuma di dunia. Di sorga tidak ada PDT. Di sorga yang ada adalah satu. Inilah anakku yang kukasihi, yang bernama Andre Christian. Itu ada. Tapi gelarnya tidak pernah ada. Matius 7 ayat ke-15 sampai ayat ke-18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, gembala palsu, pengajar palsu, guru palsu, penginjil palsu, dan semuanya palsu. Dikatakan waspadalah yang datang kepadamu. Berarti gini, nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, gembala palsu, dan siapapun juga yang palsu akan datang kepadamu. Dia menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi mereka ini cuman jabatannya doang, PDT, rasul, nabi, penginjil, guru, padahal dia pakai kedok. Kedoknya kedok domba yang seakan-akan baik, padahal dia adalah serigala. Buas. Buas siapa? Dua hal. Dia mau mencapai yang namanya kekuasaan. Yang kedua adalah uang. UUD. Ujung-ujungnya duit. Berapa banyak hari ini nabi, gembala yang ngomongin setiap hari, setiap waktunya adalah duit. Kita mau bangun ini, bangun ini, bangun ini. Mohon maaf, Anda tidak perlu bangun tempat gereja. Kenapa? Karena tempat gereja akan hancur. Bangun kehidupan jemaat, bangun manusianya, bukan tempat gerejanya. Tempat gereja megah belum tentu manusianya megah di hadapan Tuhan. Tapi itu saya tidak punya visi, saya tidak punya misi juga. Kalau secara tulisan banyak, maaf, saya cuma punya target. Targetnya apa? Membangun manusia. Saya tidak lagi membangun WL. Enggak membangun juga yang namanya pemain musik, enggak. Enggak membangun gedung gereja, enggak. Lighting yang hebat, no. Tapi yang saya bangun adalah si manusianya. Manusianya harus dibangun. Arahnya kemana? Kepenuhan Kristus. Yang siap. Yang dipersiapkan Allah untuk masuk apa? Dalam kekekalan. Dan akhirnya kerajaan sorga. Diterima di kerajaan sorga. Jadi apa yang saya bangun, manusia yang saya bangun harus bisa diterima sama siapa? Sama kerajaan sorga. Percuma hari ini saya buka gereja, ada ibadah, tapi nanti jemaat saya masuk neraka. Saya mau pastikan orang-orang yang ada di PLCC bahwa kamu harus siap masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Maka itu saya bangun manusianya. Saya tidak bangun mimbar gereja, nggak membangun yang namanya peralatan gereja, sistem gereja. Saya tidak bangun itu. Saya bangun hari ini manusianya, itu saudara dan saya. Dan saya pun perlu dibangun juga. Kemana? Ke arah kepenuhan Kristus. Dia siap masuk dalam dimensi tanpa batas, yaitu dimensi kekekalan. Dan sorga tidak tolak saya, dan dia terima saya. Ini penting buat kita semua. Karena ada banyak orang hari-hari ini datang ke gereja cuma setor muka. Datang ke gereja hari ini cuma lip service saja. Setidak-tidaknya saya muncul, setidak-tidaknya saya ada lah. Bagi Tuhan tidak penting. Bagi Tuhan yang terpenting adalah satu. Engkau datang ke tempat ini karena kau mengasihi Tuhan. Amen. Karena engkau mau menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat ke-17. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Siapa sih pohon? Saya mau beritahu kepada saudara, engkau dibuat sama Kristus dengan konsep, dengan tujuan yang baik. Pohonnya adalah pohon Kristus.
menghasilkan buah Kristus dalam hidupku. Kalau hari ini kita connect dengan Tuhan, kalau hari ini kita ada hubungan dengan Tuhan, kita punya konsep Kristus, dan kita melakukan perbuatan baik dalam hidup kita, kita bakal menghasilkan buahnya. Tidak mungkin buah anggur dihasilkan dari pohon durian. Tidak mungkin juga pohon semangka menghasilkan buah durian. Tidak mungkin. Kalau pohon kita Kristus, dia akan menghasilkan anak-anak Allah yang serupa segambar dengan Kristus. Waspada. Kenapa? Karena mereka palsu. Ada orang-orang yang palsu, bisa dikenal dari buahnya. Hari ini dia nolong kita, dia nggak ngomongin kita. Banyak orang nolong tapi ngomongin kita. Ditolong, ya nih saya akan kasih kamu, saya derma. Dasar itu kalau saya tidak nolongin, itu bukan Kristus. Selama kita menolong, membantu orang, tapi kita punya syarat, itu bukan Kristus. Kenapa? Karena Kristus menolong dengan tanpa syarat. Maka itu kalau kita mau menolong orang tanpa syarat, memberikan apapun juga tanpa syarat, dan memberikan yang terbaik. Kalau kita tidak memberikan, tidak ada masalah. Kita belum siap untuk memberikan itu. Tapi kalau kita mau memberikan tanpa syarat, tidak ada syaratnya, saya ingin berikan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Hari ini ingin memberikan apapun juga untuk Tuhan. Berikan yang terbaik semua. Bisa main musik, bisa drum dan lain-lain. Berikan yang terbaik. Bukan karena saya mau kekuasaan itu Pak di dalam gereja. Karena saya mau gereja ini kan punya duit. Saya mau supaya saya dibiayain sama gereja. No. Hari ini melayani Tuhan tanpa syarat. Kenapa? Karena Tuhan mati pun Dia tidak meminta syarat apapun juga atas hidup kita. Dia memberikan kasihnya tanpa syarat dalam hidup kita. Dia tebus hidup kita dengan tanpa ember-ember, tanpa syarat apapun juga. Sudah selayak, sudah sepantasnya hari ini apa yang ada dalam kehidupan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang pertama, Tuhan mau agar kita menjadi berkat buat banyak orang. Kehadiran kita menjadi berkat. Jangan sampai kehadiran kita adalah si peran antagonis. Kalau dia udah hadir, pokoknya suasananya udah mencekam semuanya. No, kehadiran kita justru membawa berkat. Jangan sampai pada waktu kita hadir, orang-orang malah lari semuanya. Kenapa? Pasti mau ngutang lagi. Jadi orang-orang takut semuanya. Kita harus menjadi berkat. Jangan sampai juga hari ini kehadiran kita justru menjadi provokator dari semuanya. Penjahatnya kita, bukan orang lain. Hari ini hidup kita harus menjadi berkat. Itu penting. Kenapa? Ini konsepnya Tuhan, the God's concept. Yang kedua, konsepnya Tuhan adalah Matius 23 ayat yang ke-8 sampai ke ayat yang ke-11. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Jangan mau kalau kita disebut, oh kamu paling hebat, kamu paling tinggi. Benar. Ayat ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya Bapakmu yaitu Dia yang ada di sorga. Ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yang pertama, hidup harus menjadi berkat. Yang kedua, melayani dengan segala kerendahan hati. Jangan kita menganggap bahwa wah saya ini udah pendeta, saya ini udah pelayan, saya lebih senior. No. Firman Tuhan bilang barang siapa terbesar, orang yang besar, dia justru harus apa? Menjadi pelayan. Kalau kita mau menjadi besar hari ini, layani. Melayani orang yang kecil, konsep ini harus ada. Tapi sekarang gereja beda. Diukur sama apa? Kekuasaan sama uang. Mohon maaf ya, seorang jenderal nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah sekolah pendeta, hidupnya kacau balau, tapi dia eselonnya 2 atau eselon 3. Diundang sama gereja, dikasih jabatan PDT. Wah hebat. Dunia ini udah ambruk semuanya. Kenapa? Karena jenderal, ada kekuasaannya. Tapi
Tapi sorry aja, tukang sapu dikasih kan naik mimbar. Enggak tuh. Padahal kehidupan tukang sapu ini lebih baik. Kenapa? Karena kekuasaan. Dia ke gereja yang cukup sangat besar, belum ada apa-apanya karena masih jemaat, tapi waktu saat itu menghebohkan luar biasa. Dia memberikan persepuluhan, ingat ya, dia memberikan persepuluhan 1 miliar. Gerejanya udah besar, ya kan? Tapi persepuluhan paling besar paling 100 juta. Ini orang ngasih 1 miliar, dimintain nomor teleponnya, diuber ke rumahnya. Saudara tahu nggak apa? Langsung, Pak, Bapak saat ini juga jadi majelis gereja. Ngasih persepuluhan 1 miliar, jebret, di gerejanya besar, didatengin sama gembalanya, Bapak, saya angkat menjadi majelis gereja. Hebat. Dia mimpi apa itu? Bisa diangkat jadi majelis gereja. Tapi tukang sapu gereja, dia berdoa berjam-jam untuk gerejanya, supaya bangku-bangku ini terisi semuanya. Dan dia menjadi berkat juga. Dan dia juga bisa melayani komsel, main musik dan lain-lain, supaya dia bisa. Tapi dia memang kerjaannya OB, tukang sapu. Udah 15 tahun gak diangkat tuh jadi majelis tuh. Kenapa? Karena semuanya kekuasaan sama uang. Lalu saya bilang sama Pesjo, kita untung lah ya, kita hari ini kita bangun bersama-sama BNCC. Ya, dulu kita bangun Batra Ministry dan akhirnya kita hanya berdua saja, saya sama Pesjo, ya kan. Sebelumnya banyak gembala-gembala dari timur, barat, selatan, utara, kita udah tidak tahu dari manapun juga datang ke BNCC, semuanya ingin nyontek, ingin jadi ini, banyak total semuanya. Dan mereka lewat semuanya. Mereka tidak bertahan sampai detik hari ini. Saya bilang, puji Tuhan, kita masih punya BLCC, kita masih punya gereja, kerajaan Allah, suatu kebanggaan dalam hidup kita. Kita bisa membangun rumah ibadah, rumahnya Tuhan. Puji Tuhan juga di sini kita bisa melayani bersama-sama dan lain-lain. Kalau kita ada di luaran sana, kelihatannya, mohon maaf, boro-boro kita jadi pendeta, boro-boro juga kita bisa khotbah, boro-boro juga bisa main musik, boro-boro juga bisa main drum. Jujur aja, sorry ya, jadi tukang sapu aja udah bagus. Kita ini bersyukur ada di BLCC, kita bisa melayani. Kalau enggak, saudara saya tukang sapu lah. Karena untuk menjadi ketua komsel aja, ketua kor 1 juta loh, harus ada di tabungan dia. Kita kagak ada masalahnya ini. Kenapa? Karena semua diukur sama uang. Mohon maaf, mereka nggak peduli kesetiaan, nggak peduli Tuhan. Yang penting satu, Anda punya duit, Anda bisa beli semuanya. Saudara kira emang untuk masuk menjadi pendeta-pendeta itu tidak ada uang senggolnya? Ada uang senggolnya. Keterlaluan itu. Padahal adanya di dalam keagamaan, tapi begitu sangat rapuh sekali. Saya senang sekali dengan Rocky Gerung, seorang filsuf. Saya banyak belajar dari dia. Dia punya konsep-konsep yang sebenarnya konsep saya juga. Kemarin saya cerita sama salah seorang jemaat, puji Tuhan saya ditangkap sama Tuhan lebih cepat. Kalau tidak, saya bisa jadi seperti Rocky Gerung. Kenapa? Karena saya dari kuliah, saya sudah berdebat sama banyak orang. Dan dalam suatu perdebatan saya, entah kenapa membentuk saya bahwa saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, di mana orang lain ngikutin saya. Dan meskipun saya salah pun, saya bisa untuk mengubah konsep orang, pikiran orang, supaya membenarkan saya. Lewat konsep, lewat ilmu, lewat kemampuan yang saya punya. Dari kuliah saya udah seperti itu. Makanya itu orang debat sama saya, nggak bisa menang. Kenapa? Karena saya banyak hal-hal yang saya pelintir dan akhirnya dia tunduk dengan apa yang saya arahkan. Ini tidak bagus ini. Jujur aja. Maka itu di dalam suatu perdebatan orang suka kadang-kadang bingung dan akhirnya membenarkan pemikiran saya yang salah.
Rocky Gerung itu dia. Sayangnya dia filsuf, saya bukan. Dia filsafat. Pemikiran dia hebat. Menolong sama membantu aja beda. Kita mungkin sama-sama aja. Menolong sama membantu. Bagi dia beda. Kalau menolong menjadi menolong. Membantu menjadi pembantu. Beda. Tapi Tuhan tangkap saya. Akhirnya membuat apa yang menjadi konsep-konsep pemikiran saya cetuskan untuk firman. Maka itu saya belajar firman berbeda dengan orang lain belajar firman. Kenapa? Karena saya punya konsep itu yang saya sarikan hari ini. Orang mungkin baca Matius 4 ayat yang ke-7 ya seperti gitu aja. Saya beda. Matius 4 ayat yang ke-7 saya bisa kemanapun juga gitu. Hati-hati hari ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yang terakhir, pesannya cuma satu. Ingat, engkau harus jadi tadi. Itu aja. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar. Tetapi saya harus semakin apa? Kecil. Dia harus yang terbesar. Dia harus yang mulia. Dia harus yang agung. Dia harus yang paling hebat. Sedangkan aku harus menjadi yang paling kecil, paling bawah di dalam dunia ini. Tapi dia yang berarti buat kita. Tadi semakin dia matang, semakin dia bertumbuh, semakin dia bertumbuh. Tapi pada waktu dia sudah tahu bahwa dia sudah mencapai tingkat atas, dia akan menunduk ke bawah. Semakin dia bertumbuh lagi, dia menunduk lagi. Semakin dia bertumbuh lagi, dia menunduk lagi. Semakin dia menunduk lagi, dia menunduk lagi. Semakin dia menunduk lagi, dia menunduk lagi. Dia menunduk lagi, dia menunduk lagi. Dan sampai pada akhirnya menghasilkan berkat buat orang lain. Ini hidup kita. Bukan semakin tinggi kita semakin sombong. No. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada yang disombongkan. Harta benda semuanya akan hilang semuanya. Aset-aset akan hilang. Duit akan hilang semuanya. Seketika, sebatas umur kita. Uang kita ini, kekuasaan kita ini, itu akan hilang. Dan pasti hilang. Sebatas apa? Sebatas umur kita. Umurmu berapa? 60 tahun, sebatas umurmu 60 tahun hilang semua. Pak umur 80, sebatas umurmu 80 tahun hilang semua itu. Gak ada artinya. Maka itu, hari ini nikmatin aja. Nikmatin semuanya dalam kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.